Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Di video kali ini kami akan membahas materi uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan software SPSS. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Taulia Damayanti MPD. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan materi dan juga langkah-langkah penggunaan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada Apriyanti Manto dengan NIM 4114228085 yang akan membahas terkait konsep dasar uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada saya sendiri, Anggita Rahman Tamola dengan NIM 4114222019 akan menjelaskan langkah-langkah pengujian validitas menggunakan software SPSS. Selanjutnya ada Putri Anastasia Tasin dengan NIM 4114222073 yang akan menjelaskan langkah-langkah pengujian reliabilitas menggunakan software SPSS. Baik, sebelum kita masuk pada instrumen menggunakan software SPSS, kita akan menjelaskan materi terkait uji validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Manto dengan NIM 4114222085. Di sini saya akan memaparkan pengertian uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah uji yang memperlihatkan seberapa jauh suatu pengukuran atau tes mampu menggunakan dengan tepat kondisi dari objek yang diukur. Kemudian uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data dari responden. Selanjutnya ada formula uji validitas atau koefisien korelasi, di mana R bis I atau koefisien korelasi antar skor butir KI dengan skor total sama dengan X bar I atau rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir KI kurang X bar T atau rata-rata skor total semua responden per ST atau standar deviasi skor total semua responden akar PI atau proporsi jawaban yang benar untuk butir KI per Q atau proporsi jawaban yang salah untuk butir KI. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang satu, R hitung besar dari R tabel sama dengan valid. Kedua, R hitung kecil dari tabel sama dengan tidak valid. Kriteria pengujian yang kedua yaitu melihat signifikan. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang memperlihatkan hasil pengukuran yang relatif sama dari subjek yang sama selama aspek yang diukur tidak mengalami perubahan atau seberapa konsisten hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya formula uji reliabilitas atau koefisien reliabilitas. RII atau koefisien reliabilitas sama dengan K atau caca butir per K kurang 1 kali K kurang sigma pangkat 2I atau varian skor butir per S pangkat 2T atau varian skor total responden. Selanjutnya kriteria pengujian. R hitung besar dari R tabel sama dengan reliabel atau konsisten. R hitung kecil dari R tabel sama dengan tidak reliabel. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang satu, R hitung besar dari R tabel sama dengan valid. Kedua, R hitung kecil dari tabel sama dengan tidak valid. Kriteria pengujian yang kedua yaitu melihat signifikan. Selanjutnya uji reliabilitas.
Uji reliabilitas adalah uji yang memperlihatkan hasil pengukuran yang relatif sama dari subjek yang sama selama aspek yang diukur tidak mengalami perubahan atau seberapa konsisten hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, formula uji reliabilitas atau koefisien reliabilitas. RII atau koefisien reliabilitas sama dengan K atau caca butir per K kurang 1 kali K kurang sigma pangkat 2I atau varian skor butir per S pangkat 2T atau varian skor total responden. Selanjutnya, kriteria pengujian. R hitung besar dari R tabel sama dengan reliabel atau konsisten. R hitung kecil dari R tabel sama dengan tidak reliabel. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada uji validitas dengan menggunakan software SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan terkait uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah untuk menguji validitas dengan menggunakan software SPSS. Nah, tentunya langkah pertama adalah kita langsung membuka software SPSS pada halaman desktop kita. Kemudian kita juga sudah menyediakan data kuesioner yang akan kita uji validitasnya, dan juga tentunya adalah materi yang kita akan jadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan setiap langkah-langkahnya. Di sini sudah ada pengertian, formula ujinya, dan juga kriteria pengujiannya. Nah, mungkin langsung saja. Pertama, kita akan memasukkan data yang akan kita uji ke SPSS, yaitu dengan cara kita masuk ataupun kita klik pada bagian variable view. Nah, kemudian pada bagian name ini akan kita isikan komponen variabel dari data yang kita peroleh. Nah, kita kembali ke Excel. Di sini kita bisa lihat bahwa skor penilaian atau skor kuesionernya itu ada 9, yaitu dari P1, kemudian P2, dan seterusnya sampai dengan P9. Dan di sini juga ada skor totalnya. Nah, untuk data kuesioner yang kita akan uji saat ini dengan jumlah respondennya itu ada 30. Nah, jadi setiap variabel ini kita ketikkan pada bagian variable view, yaitu dari P1, kemudian P2, kemudian P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan yang terakhir adalah skor totalnya. Jangan lupa untuk mencantumkan juga skor totalnya. Nah, teman-teman, pada bagian name ini kita tidak bisa menuliskan dua kata dengan spasi. Nah, yang terakhir itu kan adalah skor total. Nah, di situ pasti akan ada spasinya. Nah, ketika kita akan menuliskan dengan menggunakan spasi, itu tidak bisa. Coba, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi, karena tidak bisa ada spasi, kita upayakan untuk mengisi singkatannya, atau bisa juga satu katanya saja. Jadi di sini saya akan menulisnya saja, jadi total dari skornya. Setelah kita input ataupun kita isikan semua variabel-variabelnya, kita kembali ke data view. Nah, pada data view ini variabel yang sudah kita masukkan tadi ini telah muncul di sini, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya sampai dengan totalnya. Nah, selanjutnya kita akan menginput data di data view ini dengan cara kita masuk pada Excel, kemudian kita kopikan semua data yang ada di sini. Tetapi yang kita kopikan adalah data-datanya saja. Tetapi untuk variabelnya seperti R1, R2, R3, kemudian P1, P2, P3, dan seterusnya itu tidak perlu. Jadi yang
kita kopikan itu adalah data-datanya saja, dan jangan lupa dengan skor totalnya. Nah, kita kopikan semuanya, kita Ctrl D, kemudian kembali ke SPSS, kita klik pada kolom pertama, baris pertama, kita langsung Ctrl V. Nah, maka semua data yang ada di Excel tadi telah terinput pada data view ini. Nah, setelah data yang akan kita uji telah terinput, sekarang kita akan menguji validitasnya, yaitu dengan cara kita ke Analyze, kemudian kita masuk pada Correlate, dan kemudian Bivariate. Kita klik. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan variabel dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi kita bisa Ctrl A atau kita kopikan semuanya, kemudian kita pindahkan ke variabel yang ada di sebelah kanan. Maka dia otomatis telah terpindah. Nah, kemudian untuk menguji validitas, jangan lupa untuk correlation coefficient-nya itu kita menggunakan correlation percent, dan kemudian untuk test of significance-nya kita menggunakan two-tailed. Nah, selanjutnya setelah semuanya selesai, variabelnya sudah terinput ke sebelah kanan, kemudian ininya sudah tercentang untuk correlation coefficient-nya, dan test of significance-nya sudah tercentang. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, maka hasil interpretasi hasilnya ataupun hasilnya akan muncul di sini. Nah, setelah hasilnya muncul, langkah selanjutnya kita lihat pada materinya. Nah, setelah muncul, maka kita akan membandingkan nilai R hitungnya dengan R tabelnya sebagaimana yang merupakan kriteria dari pengujian uji validitas ini. Nah, di sini kan ada dua, yaitu dengan membandingkan nilai R hitungnya dan juga dengan melihat signifikasinya. Nah, untuk membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya itu ada dua, yaitu R hitung atau nilai koefisien korelasinya lebih dari R tabel, maka data tersebut valid. Nah, kemudian jika R hitungnya atau nilai koefisien korelasinya itu kecil dari R tabel, maka dia tidak valid. Nah, pada hasil yang tadi, pada hasil atau outputnya tadi, kita lihat di sini untuk P1-nya atau skor penilaian yang pertama itu totalnya adalah 0,404. Jadi yang kita lihat adalah skor totalnya saja. Kemudian kita bandingkan dengan R tabel. Nah, di sini juga sudah tersedia untuk R tabelnya. Jadi di sini kita menggunakan alfa atau tingkat signifikasinya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, tadi kan jumlah datanya itu ada 30. Sehingga di sini sudah diberi tanda untuk N yang sama dengan 30 dan dengan tingkat signifikasi 5%, itu R tabelnya adalah 0,361. Selanjutnya, setiap nilai yang ada di sini kita akan bandingkan dengan R tabelnya tadi, yaitu 0,361. Nah, di sini untuk P1 totalnya adalah 0,404, di mana 0,404 itu lebih besar dari 0,361, sehingga untuk P1 itu valid. Kemudian kita lihat untuk P2-nya. Untuk P2-nya itu 0,548. Nah, kemudian kita bandingkan dengan R tabelnya tadi 0,361. Otomatis 0,548 itu lebih dari 0,361, sehingga
untuk P2 juga valid. Nah, untuk membandingkan secara jelas di sini sudah ada tabelnya. Jadi semua hasil yang ada di sini tadi. Jadi sekali lagi untuk yang kita lihat adalah nilai untuk R hitungnya adalah totalnya. Untuk P1 untuk totalnya, kemudian P2 totalnya, dan seterusnya. Jadi di sini kita sudah peroleh untuk R hitung untuk P1 itu 0,404, itu lebih dari 0,361, sehingga untuk R hitung yang pertama itu valid. Kemudian untuk yang kedua R hitungnya adalah 0,548, lebih dari 0,361, berarti untuk P2 valid. Untuk R hitung yang ketiga 0,766 itu lebih dari 0,361, maka valid, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh keputusannya yaitu karena R hitung atau nilai koefisien korelasinya pada komponen penilaian P1 sampai dengan P9 itu lebih dari R tabelnya, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikasi atau alfa sama dengan 5%, maka kuesioner yang ada adalah valid. Nah, mungkin teman-teman itulah langkah-langkah pengujian validitas dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya, setelah kita uji kevalidannya, maka harus kita uji reliabilitasnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dan saya akan membahas langkah-langkah reliabilitas. Nah, tadi kan sudah teruji, data-data yang ada itu sudah teruji validitasnya. Selanjutnya, kita akan menguji reliabilitasnya. Apakah dari kuesioner tersebut dia tetap konsisten atau tidak, begitu. Nah, di sini data yang ada itu data yang sama yang kita gunakan pada uji validitas. Di sini ada 30 data. Nah, langkah pertama yang kita jalankan yaitu klik menu yang analyze. Setelah itu kita klik yang scale dan yang reliability analysis. Nah, di sini akan muncul jumlah item yang ada begitu di sini beserta totalnya. Nah, dari item yang ada ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Nah, dari beberapa cara yang ada, ini membedakan dengan uji validitas. Kalau uji reliabilitas itu kita kontrol A dulu. Hanya kita pindahkan yang ke sebelah kiri itu hanya itemnya saja. Jadi total yang ada ini, total ini kita keluarkan ke sebelah kiri sini. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini hanya ada total itemnya saja. Lalu kita klik yang statistik. Lalu kita centang yang scale if item delay. Lalu kita continue. Nah, setelah itu model yang kita pilih yaitu model yang alpha. Karena di sini ada beberapa model dan kita pilih yang alpha lalu kita klik OK. Nah, di sini akan langsung keluar uji reliabilitasnya dengan menggunakan SPSS, yaitu Cronbach alpanya itu 0,709 dan end of items-nya ini yaitu total item yang tadi kita pindahkan itu yaitu totalnya kan 9 begitu. Nah, bagaimana syarat sehingga dia dikatakan konsisten atau reliable. Nah, di sini ada dasar keputusannya ini kan Cronbach alpanya itu harus lebih besar dari R tabel, sehingga dia dikatakan reliable atau konsisten. Nah, bagaimana kita mencari nilai R tabelnya ini? Yaitu di sini sudah disediakan tabel distribusi R, sehingga kan jumlah data yang ada itu kita 30. Nah, di sini dan kita menggunakan alfa 5%, sehingga
dari data 30 dan menggunakan alfa 5% maksudnya, itu didapati 0,361. Nah, dari 0,361 tersebut menandakan itu lebih kecil dari 0,709 atau Cronbach alpanya itu lebih besar dari R tabelnya begitu. Nah, ini kan syaratnya. Nah, ini Cronbach alpanya tadi kan 0,709. Nah, R tabelnya itu 0,361. Jadi menandakan hasil dari keputusan ini dia terbukti dari kuesioner yang ada itu konsisten begitu dengan tingkat signifikasinya itu 5%. Jadi uji realitas tersebut dari data yang ada dan kuesioner yang ada itu teruji bahwa dia konsisten. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, itulah langkah-langkah pengujian validitas dan realitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.